Halo, selamat datang kembali lagi di channel Bila di Puji. Nah, jadi di video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue tentang helm sebenarnya. Nah, jadi di sebelah kanan gue ini ada sebuah helm yang dulu gue beli sekitar setahunan lebih, ya. Ini pokoknya udah setahun lebih gue pakai. Nah, jadi gue mau bikin video tentang review helm KYT titik course selama pemakaian 1 tahun lebih, ya kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue memakai helm ini. Nah, jadi dulu ini gue beli helm KYT titik course si baby blue ini, wah mantap. Jadi dulu gue beli sekitaran tahun 2020, tepatnya bulan Mei dulu, karena gue beli dulu ini sebelum Lebaran tahun 2020. Nah, ini dulu gue beli pas lagi boomingnya kayak TTT Course muncul di permukaan ke Indonesia. Jadi kan ini karena emang bentukannya mirip kayak NFR, tapi versi lightnya. Jadi gue beli helm ini dengan penuh pemikiran karena dulu gue lihat review di YouTube tuh, kalau misalkan ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan akhirnya gue memantapkan hati untuk membeli si KYT titik course ini. Halo guys, jadi kita akan aduh anjing grogi aing. Kita akan unboxing helm baru dari KYT. Mantap. Sedap boy. Kita dapat sebuah helm Pacer sama buku kitab. Nah, pertama gue beli helm ini di Jalan Notista, Jakarta Selatan. Gue lupa itu nama toko helmnya, tapi gue beli di sana. Ini tuh dulu harganya tuh masih di kisaran 950-an kalau nggak salah ya, 950-an. Terus gue beli visornya juga yang hitam. Gue beli visor yang hitam juga ada di sana, nanti gue liatin. Gue beli visor yang hitam tuh kisaran harga 150. Nah, jadi di total kalau misalkan helm ini sama 2 visor itu 1.100.000. Ya, 1.100.000 dulu gue beli helm ini. Nah, jadi setelah 1 tahun lebih pemakaian helm ini tuh apa ya, rasanya tuh kayak ringan, iya nggak terlalu berat amat, karena gue dulu pernah pakai kayak Kato Rider, itu kan emang berat di sini di kepala. Cuma kalau ini lebih ringan dan lebih enak lah kalau misalkan buat dipakai. Nah, setelah 1 tahun pemakaian pun ini busa si helm ini tuh ini masih enak loh, masih empuk gitu, masih belum pudar juga si warna ininya. Terus emang paling pudar di dalam sini itu udah pudar kayak tulisan warningnya itu. Ini gue beli ukuran L dulu ya sini. Dan ini sih menurut gue bener-bener kayak enak gitu dipakai, udah dari tampilan bagus, terus dari segi keamanan juga ya, namanya juga udah standar DOT ya sama SNI. Jadi sih ini udah benar-benar nyaman sih sebenarnya. Ya, tapi kalau dibandingin sama abangnya kayak NFR atau NX Race gitu, nih ya jauh lah sebenarnya dari ringannya, dari apanya sih. Terus nah, karena selama 1 tahun lebih tuh gue pakai ini, gue nggak pernah yang namanya pakai helm telanjang kepala. Gue selalu pakai yang namanya sarung kepala. Itu namanya tuh balaklava. Jadi selama 1 tahun pemakaian tuh gue selalu pakai ini. Kenapa? Karena ya biar helmnya juga nggak bau, biar kepalanya juga enak, keringetan juga nggak langsung kena helm sama busanya gitu. Jadi si daleman helmnya tuh aman. Nah, terus untuk perawatan tuh ya. Untuk perawatan gue biasanya nggak terlalu memanjakan helm ini ya, cuma tuh
kadang kalau misalkan hujan, terus kalau misalkan kena cipratan-cipratan dari mobil yang kotor, kena tanah atau kena cipratan dari truk itu yang bikin, wah itu bikin bener-bener parah, itu kena muka itu. Jadi kan di sini tuh suka ada kotoran. Nah, jadi ini kan sebenarnya helm gue tuh dari kaca tuh awet ya, dari kaca awet, belum ada goresan sebenarnya sini, sumpah gue. Ini tuh belum ada goresan. Selama 1 tahun lebih gue pemakaian ini, kaca orinya ini belum ada goresan. Jadi tuh kalau ada kotoran nggak pernah gue langsung lap gitu, nggak pernah gue langsung hapus kotorannya, karena biasanya gue pakai tisu basah dulu nih. Gue basahin dulu biasanya sampai bener-bener debu-debu atau kotorannya hilang, baru gue lap pakai kanebo gitu. Nggak langsung lap, gue langsung pakai kanebo gitu, karena sepengalaman gue dulu, helm gue yang dulu tuh ketika kotor terus gue langsung lap gitu pakai kanebo lah, apa lap kering gitu, karena habis kehujanan apa habis kena kotoran tuh itu bener-bener nanti tuh ada kayak apa ya, kayak lecet kecil-kecil gitu tuh, kayak kacanya jadi buluk. Sebenarnya pengalaman pakai helm ini intinya selama 1 tahun lebih pemakaian itu nyaman, enak, ringan juga. Cuma ya kalau misalkan ada yang bilang kalau kayak TTT Course itu kalau lagi jalan suaranya agak berisik masuk ke dalam. Salah satu apa ya, kekurangan juga, suara masuk sini terus agak berisik juga. Nah jadi selama gue punya helm ini tuh, ini dalemannya tuh gue cuci berapa kali ya? Setahu gue selama 1,5 tahun lebih itu gue pakai ini, gue cuci 3 kali kayaknya, karena emang masih wangi sih sebenarnya. Kalau kalian punya uang lebih mah ya mending langsung ke toko helm terus kalian cuci sono aja, nggak mahal-mahal amat kok sebenarnya. Gue kasih tips buat kalian yang mau beli helm full face gitu, sebenarnya lebih enak kalian beli helm secara langsung aja biar kalian bisa cobain di tokonya, karena ini gue dulu cobain dulu pas apa enggaknya. Jadi kalau misalkan kalian bisa ke toko helmnya langsung, jadi kan kalau misalkan kalian ke toko bisa kalian coba, bisa kalian lihat juga, enak gitu lah kalau misalkan transaksi secara offline kayak gitu ya. Pas aja lah, sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi aja. Apalagi kan kalian udah nabung banyak-banyak buat beli helm, tapi pas datang helmnya kekecilan, atau misalkan helmnya ternyata gimana ya, itu kan kadang nggak sesuai ekspektasi, kasihan di kalian juga gitu. Nah jadi ini visornya, masih gue bungkus karena gue rawat dengan rapi. Ini visornya Smoke. Nah ini udah gue tempelin stiker juga, biasa stiker buat menambah kegantengan helm, kayak speed tanner, terus ya GoPro kayak gitu-gitu. Dan ini dulu gue beli sepaket sama helmnya sekitar 1.100.000. Buat kalian yang lihat video ini, mungkin kalian ada yang mau beli kayak TTT Course juga. Nah semoga pengalaman gua selama pakai helm ini 1,5 tahun bisa mencerahkan hati kalian mungkin yang masih ragu buat membeli. Ya seperti itu sih, mungkin kalian bisa menafsirkan sendiri. Tapi pengalaman gua selama 1,5 tahun pemakaian ini benar-benar enak. Ya benar-benar bisa memuaskan hasrat kalian untuk helm yang looknya bagus tapi harganya masih kisaran 1 jutaan ke bawah. Itu sih menurut gue masih oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dilas Psikologi ini. Terima kasih sudah menonton.